Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anak ibu semua. Kembali bertemu lagi dengan Ibu Sudria Marnisa Putri dalam mata pelajaran kimia. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Adapun materi yang kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah sistem periodik modern dan sifat-sifat periodik unsur. Yaitu kestabilan subkulit D yang terisi penuh atau setengah penuh. Jika dalam soal kamu punya option, apakah optionnya ini dengan ini, maka kau harus pilih yang ini, gitu ya. Kalau ada option yang ini dengan ini, kau harus pilih yang ini. Kalau ini salah ya, nak. Nah, Masuk kita ke berikutnya, yaitu konfigurasi elektron ion. Di awal sudah Ibu jelaskan bahwa ion itu terbentuk dari sebuah atom yang melepas atau menerima elektron. Jika atom itu melepas elektron, maka menjadi ion positif. Jika atom itu menerima elektron, maka menjadi ion negatif. Nah, di sini Ibu akan mencoba menjelaskan bagaimana konfigurasi elektron pada ion. Contoh, misalkan ada aluminium dengan nomor atom 13. Jadi konfigurasinya, nak, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Nah, kalau nanti si atom aluminium ini menjadi ion, maka dia akan melepaskan 3 elektron. Jadi, misalkan dia menjadi Al plus 3, berarti dia harus lepaskan 3 elektronnya. Maka konfigurasinya menjadi seperti ini. Kenapa, nak? Karena 3 elektronnya ini sudah dilepaskan. Atau contoh lagi, 26 Fe. Ini kan konfigurasinya menjadi bersingkat argon, ngerti ya, nak ya? Argon itu sudah 18, baru masuk 3D6, 4S2. Jika si Fe menjadi ion plus 2, maka dia harus lepaskan 2 elektronnya, maka konfigurasinya menjadi argon 3D6. Tapi kalau misalkan dia menjadi Fe plus 3, maka konfigurasinya menjadi argon 3D5. Kenapa? Karena dia lepaskan 3, gitu ya, nak. Nah, tapi jika nanti atom itu menerima elektron, artinya dia menerima, berarti dia menjadi ion negatif, maka elektronnya akan bertambah, ya. Contoh Cl itu kan 17 ini, nak. Kita buat konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ya. Bagaimanakah konfigurasinya jika atom Cl itu menerima 1 elektron, nak, menjadi ion Cl negatif 1? Maka konfigurasinya menjadi 3p yang awalnya 5 menerima 1, berarti menjadi 6. Ya. Atau Ibu kasih lagi contohnya, S 16. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 10, 16. Nah, bagaimanakah konfigurasi si S jika dia menerima 2 elektron menjadi ion negatif 2? Maka elektronnya akan bertambah dengan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Masuk kita ke F, ya, yaitu elektron valensi atau EV. Elektron valensi adalah elektron
terakhir yang dapat digunakan sebagai pembentuk ikatan kimia. Untuk golongan utama, maka elektron valensinya adalah Ns dan Np, sedangkan untuk golongan transisi maka elektron valensinya adalah N-1D dan Ns. Nanti kita pelajari selanjutnya. Yang terakhir adalah elektron terakhir. Arti elektron terakhir adalah elektron terakhir yang digambarkan ketika menyusun konfigurasi elektron. Contoh S16. Jadi kan konfigurasinya Ibu singkat dengan neon 10 ya nak, jadi nggak Ibu tuliskan lagi. Ibu anggap kamu sudah mengerti. 3S2 3P4 ini 10 ya, tambah 2 12 16. Nah, yang dikatakan sebagai elektron terakhir adalah yang ini nak, nih elektron terluar ya. Jadi 3S2 dan 3P4 ini disebut dengan elektron terluar. Nah, yang 3P4 inilah disebut dengan elektron terakhir. Kenapa nak? Karena jika digambarkan ini dia 3S, ini dia 3P, S nya terisi 2, 1 dulu diisi baru pasangannya. Ini kan 3D 3P ada 4 ya nak, maka tuliskan dulu satu-satu seperti aturan Han. Isi dulu satu-satu, 1 2 3, tinggal satu lagi nak, 4. Nah, inilah yang dikatakan sebagai elektron terakhir. Catatan, dalam penulisan konfigurasi elektron ada 2 cara, yaitu yang pertama berdasarkan tingkat energi ya, atau secara Aufbau, atau yang kedua berdasarkan nomor kulit atom. Contoh 26 Fe. Kalau kita buat konfigurasinya 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D6 10 20 26 ya nak. Nah, ini penulisannya berdasarkan tingkat energi. Kamu bisa lihat dalam Aufbau ya, tingkat energi Aufbau. Ini adalah penulisannya berdasarkan tingkat energi Aufbau. Nah, kalau kita urutkan berdasarkan kulit, jadi seperti ini dia nak. 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6, ketiga dulu nak, 3D6, baru terakhir 4S2. Kamu bisa lihat nak, di nomor 1 dulu, nomor 2, nomor 3, baru nomor 4. Ini berdasarkan nomor kulit. Kemudian nak, kita akan masuk ke penentuan golongan dan periode berdasarkan kulit atom dan subkulit. Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa dalam sistem periodik unsur modern terdapat
dua bagian. Ada namanya bagian yang vertikal, ada yang horizontal. Yang vertikal disebut dengan golongan, ya, disebut dengan golongan. Golongan terbagi dua, ada golongan utama atau disebut dengan golongan A, dimulai dari golongan 1A sampai 8A. Kemudian ada namanya golongan transisi, disebut dengan golongan B. Golongan B ini terbagi dua, ada golongan transisi dalam, ada namanya golongan transisi luar. Transisi dalam terbagi menjadi dua, yaitu golongan lantanida dan golongan aktinida. Sedangkan yang golongan transisi luar dimulai dari 1B sampai 8B. Golongan ini ditentukan dari jumlah elektron valensi. Jadi berapa itu jumlah elektron valensi? Itulah nanti yang menentukan berapa golongan atom di dalam sistem periodik unsur. Nah, ya. Kemudian kita masuk ke bagian yang horizontal. Yang horizontal itu disebut dengan periode. Periode dimulai dari periode 1 sampai 7. Periode ini ditentukan oleh jumlah kulit yang terisi elektron, atau bisa juga dilihat dari nomor kulit terluar. Nah, kita sekarang mencoba untuk menentukan golongan dan periode suatu atom dalam SPU. Nah, menentukan golongan dan periode dalam suatu SPU bisa kita gunakan kulit atom dan subkulit atom. Kita coba dengan pertama, penentuan golongan dan periode berdasarkan kulit atom. Jadi di sini kita harus pertama sekali tetap membuat konfigurasi, karena kita harus tahu berapa jumlah elektron valensi, berapa jumlah kulit yang terisi elektron. Contoh, tentukan golongan dan periode dari 11 Na. Jadi misalkan kita disuruh menentukan golongan dan periode dari si natrium. Natrium ini kan nomor atomnya 11. Berarti kita harus buat dulu konfigurasinya. Karena kita berdasarkan kulit, maka konfigurasi yang kita gunakan adalah konfigurasi kulit, yaitu K, L, M, N, O, P, dan Q. Ada 11 elektron di sini. Elektronnya ada 11, maka kita buat konfigurasinya di K maksimum 2. Di L maksimum 8, udah 10, sisanya 1. Nah, inilah yang dikatakan sebagai elektron valensi, ya. Maka udah ditanya golongan berapa dia, berarti golongan. Berapa elektron valensinya? 1, berarti 1. Kemudian, periode berapa dia? Nah, periode ditentukan oleh jumlah kulit yang terisi elektron. Berarti jumlah kulitnya coba 1, 2, 3. Berarti dia periode 3. Oke ya. Jadi golongan 1, periode 3. Tahu, kemudian kita lihat lagi
18 argon. Berarti dia punya elektron 18. Maka buat konfigurasinya 2 maksimum 8, sisanya adalah 8. Ini adalah elektron valensi. Maka argon ini terdapat pada golongan 8 ya, periode berapa dari sini? 1 2 3, periode 3. Jadi penulisan golongan adalah dengan angka Romawi ya. Kalau penulisan periode dengan angka biasa. Catatan, untuk menentukan golongan A atau golongan B, golongan utama atau golongan transisi, ada cara mudahnya. Yang perlu kamu ingat adalah golongan B itu dimulai dari periode keempat. Kemudian caranya jumlahkan elektron yang terdapat pada 2 kulit terluar. Jika jumlahnya 1 sampai 10, maka atom itu termasuk di golongan A. Jika jumlahnya 11 sampai 20, maka atom itu termasuk di golongan B. Dan jika jumlahnya 21 dan seterusnya, maka atom itu terdapat kembali ke golongan A. Contoh. Kalsium. Kita buat konfigurasinya. 2, 8, sisa 10 ya nak. Kembali ke prinsip semula bahwa jika tidak mencapai elektron maksimum, di sini kan harusnya 18 maksimumnya, nggak sampai 18, berarti kembali ke 8. Ini ya nak, kembali ke 8, baru sisanya adalah 2. Inilah namanya elektron valensi. Nah, di sini kita dapati bahwa si Ca yang 20 ini tadi terdapat pada golongan 2, periodenya 1, 2, 3, 4. Kulit dan terisi ada 4, berarti periodenya 4. Kita bandingkan dengan 30 Zn. Kita buat lagi konfigurasi ya nak. 2, 8, udah 10. 18 masih cukup nak ya? Masih. 2, 8, 10. 28 sisanya adalah 2. Ini adalah elektron valensi. Maka si Zn ini termasuk ke golongan 2. Periodenya adalah 1, 2, 3, 4. Periode 4. Sekarang kita menentukan nak, apakah si Ca ini golongan A atau golongan B ya? Apa tadi caranya nak ya? Jumlahkan elektron yang terdapat pada 2 kulit terluar. Nih 2 kulit terluarnya, jumlahkan. Berarti kan jumlahnya sama dengan 10. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 20. Nah, kalau tadi dia jumlahnya 1 sampai 10, dia adalah A. Oke. Kalau dia 11 sampai 20, berarti dia adalah golongan B. Nah, silakan buktikan, lihat di sistem periode unsur yang sudah Ibu tampilkan sebelumnya. Masuk kita yang kedua, yaitu penentuan periode dan golongan sesuai dengan subkulitnya. Periode dilihat dari nomor kulit terluarnya, sedangkan golongan dilihat dari jumlah elektron valensinya. Jadi kalau bisa lihat di tabel ini, jika elektron valensinya di NS1, maka dia berada di golongan 1A. Kalau berada di NS2 elektron valensinya, maka dia berada di golongan 2A. Ya. Nah, kalau contoh golongan transisi di 3B, jika elektron valensinya berada di D1 dan NS2. Kemudian contoh berikutnya, atom itu berada di golongan 8B jika elektron terakhirnya berada di D dan S dengan jumlah elektron 6, 7, 8 di D dan di S-nya 2, maka dia termasuk di golongan 8. Contoh, tentukan golongan dan periode dari 28 nikel. Tes anak, berarti kita buat konfigurasinya dulu.
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 10, 20, 3d8. 10, 20, 8. Kalau kita singkat berarti ini adalah argon 18, 4s2, 3d8. Nah, inilah yang dikatakan nak sebagai elektron terluar atau terakhir. Inilah penentu golongan dan periode. Nah, jadi elektron terluarnya adalah sebanyak 2 tambah 8, berarti ada 10 elektron. Kalau 10 elektron berarti dia termasuk ke golongan 8. Karena dia di subkulit D terakhirnya, maka dia di golongan 8B. Periodenya adalah lihat kulit terluarnya. Ini kulit terluarnya sama dengan 4. Jadi nikel ini ada pada golongan 8B periode 4. Untuk kasih lagi satu contoh, 20 kalsium. Kembali ke kalsiumnya nak ya. Argon, udah bisa ya nak ya, ibu singkat gini ya, berarti 18 langsung 4s2. Ini adalah golongan, ini terakhir nak elektronnya, berarti dia golongan 2. Karena subkulit S berarti 2A. Nah, periode kulit terluarnya adalah 4. Jari-jari atom ada tanda panah ini. Jadi jarak dari inti ini ke kulit terluar ini itulah disebut dengan jari-jari atom. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jumlah kulit akan bertambah, maka jari-jari atom semakin besar. Sedangkan dalam satu periode dengan jumlah kulit yang sama, tetapi muatan inti yang semakin besar, maka gaya tarik inti terhadap elektron akan semakin kuat, sehingga jari-jarinya semakin kecil. Yang kedua, ada energi ionisasi. Energi ionisasi itu adalah energi minimum yang dibutuhkan suatu atom untuk melepaskan satu elektron valensinya dalam wujud gas sehingga membentuk ion positif. Contoh, litium melepaskan satu elektronnya menjadi Li positif 1 dengan membutuhkan energi. Energi itulah yang disebut dengan energi ionisasi. Dalam satu golongan dengan jumlah kulit yang bertambah, jari-jari yang semakin besar, sehingga tarikan inti semakin lemah, maka energi ionisasinya akan semakin kecil. Dalam satu periode dengan muatan inti yang bertambah, maka tarikan inti makin kuat dan elektron terluar sulit lepas, maka energi ionisasinya akan semakin besar. Yang ketiga, masuk kita ke afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dihasilkan oleh suatu atom apabila suatu atom menerima elektron valensi dari atom lain sehingga terbentuk ion negatif. Dalam satu golongan, jumlah kulit yang bertambah, jari-jarinya makin besar, maka tarikan intinya akan semakin lemah, sehingga afinitas elektron akan semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode, dengan muatan inti yang bertambah, sehingga tarikan inti semakin kuat, maka afinitas elektron akan semakin besar. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron valensi dari atom lain dalam membentuk ikatan. Nah, elektronegatifan itu bisa dilihat besarnya dengan skala Pauling. Kamu bisa lihat di dalam tabel di samping. Dalam satu golongan dengan jumlah kulit yang bertambah, jari-jari akan semakin besar sehingga tarikan inti semakin lemah, maka elektronegatifannya akan semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode dengan muatan inti yang bertambah, tarikan inti akan semakin kuat, maka elektronegatifan akan semakin besar. Sifat logam dan non-logam. Sifat logam antara lain konduktor atau penghantar panas, warna mengkilap khasnya seperti logam, keras dan ulet. Sedangkan non-logam sifatnya adalah non-konduktor atau tidak bisa menghantarkan panas, titik didih dan titik lelehnya adalah rendah. Dalam satu golongan, sifat logam akan bertambah, sedangkan dalam satu periode, sifat non-logamnya akan bertambah. Kereaktifan. Kereaktifan bergantung pada kecenderungan melepas atau menerima elektron. Dalam satu golongan, reaktifan akan bertambah,
Sedangkan dalam satu periode, kereaktifan akan menurun, kemudian bertambah lagi. Dengan catatan golongan 8A atau golongan gas mulia tidak reaktif.